Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kami dari kelompok A Gerja akan mempresentasikan tentang penerapan store prosedur, function, dan time zone pada aplikasi berbasis Entier. Di mana kami akan membuat aplikasi Scrut sederhana sesuai dengan project expo kami, yakni membuat form daftar akun. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alfred dengan NPM 2431027, ada Andi 2431075, Jo Supriyandia Putra 2431096, Jovin 2431034, Robert Darwis 2431023. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Robert Lewis. Pertama, kita akan membuat database dengan menggunakan Create Database DB Akuntansi. Lalu dilanjutkan dengan menggunakannya yaitu use DB Akuntansi untuk membuat table, yaitu Create Table tipe akun. Di Create Table tipe akun terdapat ID akun INT tak null, artinya ID akun tidak boleh kosong. Lalu nama akun parcat not null. Nama akun maksimal 50, dibatasi dengan 50 kata dan tidak boleh dikosongin. Dan dilanjutin oleh golongan parcat nol, golongan golongannya juga tidak boleh dikosongin. Saldo awal int 0 default 0. Bila saldo awal kosong maka otomatis akan menjadi 0. Lalu saldo awal posisi parcat not null default debit. Kalau saldo awal posisi kosong maka akan otomatis menjadi debit. Dan dilanjutin oleh create date time no, lalu constraint PK akun primary key, lalu constraint CK saldo awal posisi cek, saldo awal posisi in debit credit. Constraint CK saldo awal posisi ini digunakan untuk memastikan bahwa di dalam tabel cuma terdapat debit sama kredit. Selanjutnya create function DBO fn UTC to WIP. Function ini digunakan untuk mengconvert waktu UTC ke WIP. Lalu return date time as begin, return date hour 7. Return date time itu mengembalikan waktu dan tanggal ke awal, lalu mengulangnya lagi, lalu dengan mengembalikannya dan menambahkan 7 jam yang menimbulkan seperti agar sesuai dengan waktu Indonesia itu WIB. Kepada Dovin, saya akan menjelaskan store prosedur. Nah, jadi di create prosedur, di bagian sini ada create prosedur SP insert di peta akun, di mana ia akan bisa dipanggil dari aplikasi C# untuk menyimpan data. Lalu di sini ada parameter, ada ID akun, nama akun, golongan, saldo awal posisi, sama UTC time. Ini parameter yang akan dikirim dari aplikasi C#. Di bawah sini ada set no count on, di mana ia akan ignore atau menghiraukan pesan-pesan kayak baris yang terpengaruhi. Kalau di sini ada declare wait date time, DBO function UTC to wait. Ya, di mana itu fungsinya untuk convert format waktu UTC ke format waktu waktu Indonesia Barat. Lalu di sini ada insert into tipe akun, di mana ia akan memasukkan data ke dalam tabel sesuai dengan parameternya ini. Kemudian kita akan loncat ke C# di folder model layer akuntansi model.cs, ini codingnya. Nah, di public class tipe akun ini berfungsi sebagai bisa bilang sebagai wadah untuk menampung data-data di sini untuk sementara yang kemudian akan dikirim ke store prosedur di sini. Nah, selanjutnya akan dilanjutin oleh George. Sekarang saya akan menjelaskan cara kita mengakses data. Di sini kita menggunakan using, di mana kita mengconnect ini ke business layer dan model layer kita. Kita juga akan konfigurasi ke database-nya. Ini namespace untuk kita deklarasi filenya biar bekerja. Di sini ada public class akuntansi data, itu biar kita bisa panggil functionnya ke luar file. Lalu kita connect dulu config-nya ke DB akuntansi. Seperti ini. Ini juga config-nya. Lalu kita pertama itu ada insert akun, di mana kita mengambil dari tipe akun, ada akun. Akun tuh seperti tabel tapi bukan tabel, dia itu objek yang berisi berbagai macam barang. Lalu kita connect ke SQL-nya dulu, lalu kita buka koneksinya, lalu kita akan coba hal ini, lalu kita bikin komen insert tipe akun yang mengkoneksi ke database.
ini bertipe stored procedure. Lalu kita masukin parameter-parameternya. Ini ID akun.id akun tadi berisi berbagai banyak barang seperti ID akun, nama akun, golongan. Lalu di sini ada UTC time, yaitu waktu universal yang kita ambil dari waktu sekarang. Lalu kita execute query-nya dan commit. Lalu di sini ada catch, jika terjadi masalah maka kita akan kembali kena rollback dan throw. Di sini ada update akun, dia dari tipe akun dan akun objek tadi kita sama juga koneksi, mengambil koneksi SQL-nya, lalu kita mulai transaksinya. Kita coba query-nya, bikin query seperti SQL begini, update, kita set nama akun, golongan, saldo awal posisi, lalu kita arahkan seperti kita mau update-nya, kita tuh cari ID akunnya. Ini yang jadi kalau kita mau update, kita cari menggunakan ID akunnya. Lalu kita bikin new comment juga yang dikoneksi ke SQL, lalu kita kasih parameternya seperti tadi, lalu kita execute, commit, dan kalau ada masalah kita rollback dan throw. Lalu di sini ada delete akun, sama juga kita menggunakan ID akun sebagai acuannya. Kita koneksi ke database, lalu kita buka koneksinya, kita coba delete, mana kita memasukkan ID akun untuk mendelete semua kolom itu. Lalu kita bikin komennya, kita pakai parameternya yang ini, kita kasih ID akun, lalu kita execute, commit, lalu jika ada masalah kita rollback dan throw. Lalu di sini ada load akun, kita buka koneksinya lagi. Lalu data adapter ini kita new SQL data adapter ini seperti query select, kita mengambil semua datanya. Lalu kita bikin DT data table, kita bikin tabel baru yang akan kita isi dengan data tersebut. Lalu kita return dan akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Saya Andi dengan NPM 2431015 akan menjelaskan bagian bisnis layer akuntansi bisnis, di mana di sini ada using CRUD project data access layer, di mana ini kita mengambil data dari folder CRUD project access layer dan CRUD project model layer. Lalu di sini kita bikin function di mana jika kita tambah akun tipe akun, jika kita tidak mengisi akun nama akun, maka dia akan otomatis menampilkan nama akun harus diisi. Dan sama untuk bagian akun golongan, di mana kalau kosong dan nggak ada isinya maka akan menampilkan tulisan golongan harus dipilih. Dan jika keduanya diisi, dia akan menyimpan data dan merekod waktunya secara real time. Ini adalah function yang dibutuhkan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dalam tugas kali ini. Dan di sini ada update akun, tipe akun. Di sini jika sama seperti yang tadi, cuman bedanya jika ID akunnya di bawah 0 atau minus, maka ID akun dianggap tidak valid. Dan seterusnya juga, dimana kalau nama akun tidak ada isinya, maka akan menampilkan tulisan nama akun wajib diisi. Dan di sini datanya langsung disimpan ke database tanpa merecord waktunya secara real time. Dan yang terakhir ada delete account, yang terjadi di mana jika ID-nya di bawah 0 atau minus, maka dia akan mengeluarkan tulisan ID akun tidak valid dan tidak bisa delete akunnya karena akunnya tidak ada. Dan jika berhasil maka ID-nya akan dihapus. Dan yang terakhir sini ada public data table get all, gimana dia akan mengambil semua data table, dan return data log account adalah menampilkan data log account. Segitu saja penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian form 1, yakni bisa dibilang tampilan dari CRUD sederhana dari kelompok saya yang berbasis salah satu fitur dari Project Expo kami, yakni di bagian daftar akun ini, di mana input daftar akun ada beberapa form, di mana di sini salah satunya input nomor akun, nama akun, golongan akun yang ada drop down option gini, combo box gini, kemudian ada saldo awal, posisi saldo awal, debit kreditnya, yang akan kami jadikan patokan untuk pembuatan tugas kali ini, yakni CRUD input daftar akun untuk dengan penerapan store prosedur function time zone pada aplikasi kami.
Yang pertama, kelompok saya membuat form 1 desainernya terlebih dahulu. Ini dibuat menggunakan toolbox yang ada di sini, mana saya menggunakan label, kemudian ada text box, kemudian ada combo box, button, dan ini data grid view-nya. Selanjutnya masuk ke kode form 1 CS, di mana di sini saya menggunakan koneksikan terlebih dahulu ke folder business layer dan model layer agar function yang dibuat di sana bisa dipakai. Kemudian sistem konfigurasi agar bisa koneksi ke database seperti yang sudah dijelaskan oleh George di file appconfig. Kembali lagi ke form satunya. Nah, di sini pertama saya membuat public partial class form 1 string connection ke DB akuntansi, kemudian public form 1 initialize komponen untuk memanggil desain UI ini yang sudah dibuat di form 1 designer ini. Kemudian saya setting agar CB golongan di bagian combo box golongan ini ya hanya bisa diisi sesuai dengan opsi yang ada, bukan dia ketik sendiri teksnya. Kemudian ketika form 1 di load, maka combo box golongan ini akan otomatis diisi dengan 5 item. Yakni sesuai golongan akuntansi, yakni ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian ada combo box posisi item, yakni ada debit dan kredit. Selanjutnya kami membuat private void button insert click. Ketika button insert ini diklik, maka ia akan melakukan transaction try untuk mengecek apakah nomor akun ini sudah diisi oleh si user tersebut. Jika tidak diisi, maka ia akan memunculkan error handling, yakni message box show nomor akun ini wajib diisi, kemudian mereturn message tersebut. Nah, kalau dia sudah isi ini, otomatis ia akan mengskip pengecekan ini masuk ke query kode ini, di mana sesuai dengan yang Jovin jelaskan tadi ada model tipe akun yang sudah dibuat sebagai wadah untuk menampung data-data yang dikirim dari form 1. Kembali ke form 1. Dan di sini ada ID akun yang dikirim, nama akun, golongan, saldo awal, dan saldo awal posisi. Di mana untuk ID akun ini kan dia awalnya dikirim as text, kemudian kami gunakan int parse untuk mengconvert teks ini ke int. Sama halnya dengan saldo awal juga. Untuk nama akun tetap sebagai teks, golongan juga sebagai teks sesuai pilihan combo box, saldo awal posisi juga sebagai teks sesuai pilihan combo box. Kemudian kita memanggil salah satu function yang ada di folder business layer yang sudah dijelaskan oleh Andi, yakni saya panggil nama public void tambah akun, di mana yang bertugas untuk mengirim sebagai function yang mengirim data ke data layer untuk diproses dan dikirim ke database. Setelah berhasil, misalkan tidak ada kesalahan, maka ia akan memunculkan message data berhasil disimpan, kemudian meload data di bawah tabel. Jika gagal, maka ia akan memunculkan message box error sesuai dengan bawaan sisa. Misalkan dia kalau nomor akun tidak diisi, maka ia akan memunculkan tulisan nomor akun tidak diisi ataupun tidak string. Contohnya ketika kita gunakan, misalkan saya isi nomor akun nomor 2, 102, nama akunnya S peralatan, golongannya itu sebagai aset, saldo awalnya saya bikin 100.000, posisinya di debit. Ketika sistem ini akan mengecek apakah ada error di insertnya. Kalau tidak ada error, maka akan memunculkan message seperti ini, data berhasil disimpan. Nah, kalau misalkan ini saya tulis as string untuk uji coba catch ini, exception X message ini. Nah, contoh ketika saya insert, nah dia akan memunculkan error message, input string was not in the correct format. Selanjutnya ada public void button update click. Ketika button update ini diklik, maka ia akan otomatis try untuk mengupdate tipe akun tadi sesuai dengan parameternya, memanggil function yang sudah di-create di business layer sesuai yang sudah dijelaskan Andi. Kemudian jika tidak ada masalah, ia akan memunculkan message box data berhasil diperbarui. Kalau misalkan ada masalah di sini, sistem ini akan catch message tersebut, kemudian memunculkan error message-nya. Contohnya sini 102 peralatan, saya ingin ganti menjadi perlengkapan. Jika tidak ada masalah, ia akan memunculkan tulisan data berhasil diperbarui. Selanjutnya ada private void button delete click. Ketika button delete diklik, maka ia akan mengubah nomor akun ini menjadi int, kemudian memanggil function delete akun yang sudah dijelaskan Andi tadi. Kemudian ia akan mendelete datanya. Ketika data berhasil di-delete, ia akan memunculkan message showbox data berhasil dihapus. Contohnya di sini saya akan hapus data ini. Data berhasil dihapus dan akan hilang dari data grid table.
Nah, setiap kita melakukan insert ini, ya kan ada satu tabel namanya create add sesuai dengan tadi function yang dibikin untuk mengconvert UTC ke WIP. Nah, contohnya saya insert ini sekarang jam 19.32 ketika saya insert, data berhasil disimpan. Sini ada waktunya sesuai dengan waktu saya di sini. Dikarenakan sudah ada function yang sudah dijelaskan oleh Jovin tadi. Yang terakhir ada private void button load click. Nah, ketika button load ini diklik, ia akan memunculkan data sesuai dengan data yang ada di database. Mana load data ini merupakan mengambil nama function dari business logic layer, yakni mengambil data dari data grid view. Sekian dari saya. Sekian penjelasan tentang tugas 2 penerapan store prosedur, function, dan time zone pada aplikasi berbasis NTR sesuai dengan project expo kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.